Hai semuanya, welcome to another episode of Story Talk. Hari ini kita akan bahas isu seputar kehamilan dan juga mental health dan persiapan bagaimana untuk menyambut si buah hati. So for today we have a special guest dengan Bidan Mila. So please welcome Bidan Mila. Hai. Halo Bu Dewi. Thank you so much udah diundang. Yes, thank you so much juga udah mau mengikuti acara hari ini. Oke. Bidan Mila boleh gak mungkin cerita sedikit backgroundnya, udah berapa lama menjadi bidan dan kenapa sih kok bisa memilih profesi ini gitu? Kenapa bisa memilih menjadi bidan? Oke, sebelumnya terima kasih buat tim Ski Dewi, Bu Dewi udah bikin YouTube yang spesial ini. Perkenalkan buat teman-teman yang nonton, nama aku Mila. Background pendidikan aku kebetulan seorang bidan. Dan lulusan dari Kebidanan Cipto Mangunkusumo Poltekkes Jakarta 3 tahun 2014. Jadi aku udah hampir 8 tahunan ya lulus jadi bidan. Betul Bu Dewi. Jadi kenapa aku akhirnya memilih bidan sebenarnya lebih ke arahan kakak sih, melihat dari SMA tuh kayaknya suka banget bidang biologi, suka banget soal ekskul yang namanya Palang Merah Remaja Indonesia gitu. Terus dilihat kayaknya kamu ini deh suka gitu ya kebidanan gitu. Akhirnya coba untuk belajar, awalnya tuh kayak nolong lahiran tuh bisa setakut itu gitu loh Bu Dewi, karena waktu kita praktek jadi mahasiswa tuh benar-benar lihat langsung kan prosesnya, itu tuh pusing, keliengan gitu. Tapi sekarang malah jadi cinta sama profesi ini, karena ternyata prosesnya bisa dinikmati, terus bisa lebih dikelola supaya persalinannya ternyata bisa nggak terlalu menyeramkan seperti waktu kita lihat di mahasiswa dulu gitu. Jadi sampailah sekarang ini passionate banget ya di dunia kebidanan, karena memang kalau dipelajari lebih dalam, pembentukan manusia, calon wakil Tuhan di bumi gitu tuh ternyata dimulainya kan dari dalam kandungan. Dimana kalau kita mencetak generasi untuk di dunia tuh awalnya di sini gitu ya, di dalam rahim. Nah makanya aku kayak passionate banget di dalam dunia kebidanan, karena ternyata berpengaruh gitu tentang ke dunia ke depan gitu, karena ini membentuk generasi gitu. Wow, luar biasa. Nah biasanya kan untuk mothers to be ya, apalagi yang anak pertama, even bukan anak pertama pun juga pasti kan ada tuh ya kayak kekhawatiran, anxiety, dan segala macam gitu. Nah untuk dari pengalamannya Bidan Mila, ada gak sih mungkin apa sih yang bisa dilakukan untuk persiapan mungkin dari segi mental atau apa supaya mengurangi anxiety ini gitu? Jadi kalau ngomongin ketakutan kecemasannya Bu Dewi menarik banget, karena waktu aku jadi ibu hamil, jadi kan selain bidan aku jadi ibu hamil nih, wanita gitu ya. Sehingga ya dilepas tuh peran profesi bidannya, tetap jadi wanita biasa. Yang aku rasain memang di ibu hamil tuh bisa muncul rasa takut, cemas, khawatir yang memang munculnya tuh dari pikiran bawah sadar kita secara tidak kita sadari gitu. Atau mungkin ada yang udah tahu ketakutannya apa, ada juga yang masih denial, enggak aku nggak takut. Ada yang memang sembunyiin gitu ya, terus-terusan akhirnya jadi malah bumerang gitu. Nah biasanya tuh ketakutan dan kecemasan pada saat bersalin ini perlu dikelola gitu, perlu diatasi sebelum kita melahirkan. Karena kalau enggak, biasanya mind and body connection banget. Jadi ketika kita ada yang terganggu di psikologis, takut cemas tadi, ada reaksi biasanya di tubuh kita. Gitu. Contoh kalau teman-teman lagi nonton nih, kalau lagi cemas, khawatir, kita lagi suruh presentasi ke depan, itu kan ada rasa detak jantung lebih cepat gitu ya, nafasnya berubah. Berarti psikologis kita ngaruhin banget fisik gitu. Karena banyak teman-teman, masa sih Mbak Mia psikologis ngaruhin fisik gitu. Jadi mind and body connection ini sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau misal takut cemasnya nggak dikelola, akhirnya bisa tuh berpengaruh ke fisik pada saat hamil. Misal ya di trimester 1 kita tuh bisa jadi mual muntah berlebihan, paramesis gravidarum. Ada juga nanti pada saat melahirkan, akhirnya kok ada ibu hamil suka cerita tiba-tiba tensiku tinggi ya Mbak Mil, tekanan darahnya tinggi gitu. Jadi bisa dari psikologis tadi sih Mbak Dewi, sehingga memang perlu di-prepare. Salah satunya memang kita bisa belajar yang namanya relaksasi hypnobirthing. Ada banyak sebenarnya tekniknya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ada belajar emotional freedom technique, ada yang TAT, ada juga yang belajar hipnoterapi, hypnobirthing. Sebenarnya teknik apapun yang bisa bantu ibu untuk mengelola stresnya.
gitu. Karena kita nggak bisa nih bilang ke ibu hamil jangan stres ya, jangan stres, tapi kita nggak Ya. ngasih tahu toolsnya apa gitu. Waktu dibilang jangan stres, tambah stres Iya, aja ya. betul. Gimana Karena kita caranya? betul, karena kita nggak bisa kayaknya 24 jam tuh nggak zen terus gitu ya, tapi gimana caranya bisa ngelola stres ini tuh, sehingga si ibu tuh selama hamil tidak dominan dengan hormon stres tadi, karena ternyata ketika kita stres itu hormonnya mengalir ke bayi lewat plasenta gitu. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar apa yang kita makan dimakan bayi kita ya, kalau lewat nutrisi kita makan, ternyata bukan hanya makanan yang kita makan tapi juga emosi kita yang biasanya keluar dari reaksi otak kimia. Jadi reaksi kimia ini keluarnya dari bagian otak amigdala. Kalau kita stres kan ada hormon kortisol, adrenalin, katekolamin, itu mengalir ke ari-ari atau plasenta, terus terhubunglah ke tali pusat, nyampe lah ke janinnya gitu. Nah khawatirnya kalau hormon ini dominan selama 9 bulan, akhirnya si bayi kan merasa oh ini kondisi normalku nih, banyak hormon yang seperti ini. Ketika nanti dia lahir, maka mempengaruhi tentu kondisi emosional dari si bayi ini, kondisi psikologis bayi ini gitu. Tapi kalau kita punya tools, oke, gimana ya caranya kalau stres dikelola? Nah, kita berharap hormon itu lebih banyak hormon yang bahagia. Oksitosin gitu ya, endorfin, serotonin, itu yang dibutuhkan untuk perkembangan bayi. Bahkan WHO tuh menganjurkan sebenarnya ibu hamil tuh perlu sehat dan juga bahagia gitu, supaya si bayinya nih sehatnya bukan secara fisik doang, tapi juga secara mental, secara spirit gitu ya, emosi, karena badan kita kan nggak cuma fisik, tapi ada mind, spiritual gitu ya, itu sebisa mungkin juga kita upayakan sehat selama hamil. Wow, bagaimana untuk mungkin calon-calon ibu yang belum hamil, baru mau hamil, tapi banyak kekhawatiran gitu kan, aduh nanti kalau saya nggak jadi ibu yang baik gimana, atau nanti finansial nggak bercukupan gimana gitu. Nah itu ada nggak mungkin tips-tips dari Bidan Mila kayak bagaimana sih cara mengatasi ini gitu? Oke, ini pertanyaan Bu Dewi bagus banget karena itu salah satu ketakutan aku waktu sebelum menikah nih Bu Dewi. Jadi karena tiba-tibanya perfectionist yang segala sesuatu itu harus di-prepare, itu tuh mikirinnya sampai ke sana gitu ya, jauh ke depan. Nah itu tuh ada rasa khawatir, aduh nanti kalau nikah aku bisa jadi ibu yang baik gak ya gitu ya, karena sudah sedikit aware soal kehamilan, soal bersalin gitu. Tapi ternyata yang aku lakukan pada saat itu memang yang bisa membantu untuk mengurangi takut itu preparation. Jadi kita prepare sebenarnya dengan cara satu, secara knowledge dulu. Kalau nanti hamil dibutuhin tuh apa ya gitu. Ternyata saat aku belajar pun itu ada persiapannya kira-kira 3-6 bulan sebelum hamil. Kita prepare fisik, kita prepare mental, kita prepare spiritual, termasuk soal tadi nih takut cemas jadi ibu yang gak baik, ternyata bisa jadi salah satu tanda bahwa kita perlu mengenal diri kita, kenapa ya bisa takut rasa itu gitu. Jadi pasti ada akarnya sehingga bisa nanti membantu gitu untuk persiapan mentalnya. Nah mungkin teman-teman udah banyak nih sekarang Bu Dewi kelas-kelas persiapan kehamilan, kelas-kelas persiapan menikah. Nah itu bisa membantu banget mengurangi kecemasan dan kekhawatiran gitu, karena pasti ketika khawatir dan cemas tadi itu jadi alarm sebenarnya buat tubuh kita untuk mengenal diri kita. Kenapa sih kamu bisa takut? Apa sih buat kamu tuh takut gitu? Bagaimana ya rasa takut ini bisa bikin aku bertumbuh untuk malah jadi growing gitu. I like that part. Aku suka tuh yang kalimat terakhir, bagaimana caranya supaya rasa takut ini bisa membuat aku growing. I like it. Nah, ada nggak mungkin isu-isu yang paling sering dialami untuk ibu-ibu hamil gitu, yang mungkin Bidan Mila udah paling sering nanganin dah, yang paling sering muncul gitu, mungkin 2 atau 3 gitu? Oke, jadi yang paling ini sekarang ibu hamil tuh takut merasakan kontraksi nyeri. Jadi takut kontraksi itu sesakit apa sih gitu ya Mbak Mil. Sama yang kedua tuh ada yang takut banget dioperasi. Gitu. Jadi aku banget pokoknya persvaginam. Dan sangat buat pressure, pokoknya kalau itu jadi bisa stres gitu. Nah 2 itu sih biasanya Bu Dewi. Jadi itu biasanya yang aku temui di kelas-kelas baik hypnobirthing, counseling berdua gitu ya, itu biasanya takut soal nyeri tadi nih kalau kelahiran persvaginam.
Terus yang biasanya kedua takut SC gitu, kadang merasa aduh aku berhasil nggak ya jadi ibu gitu. Itu yang biasanya sering ya teman-teman tanyain. Nah biasanya aku jelasin dulu soal kenapa sih nyeri pada saat bersalin itu bisa ada gitu, karena ternyata nyeri pada saat bersalin itu seperti ini, bayangannya ini rahim. Nah ini bayi, dalam tuh ada bayinya. Jadi kontraksi itu sebenarnya dibuat Tuhan untuk buat bayi kita turun ke bawah, karena si kontraksi ini tuh nge-push, ngedorong gitu supaya si bayi turun ke panggul kayak gini. Nah jadi pada kontraksi tuh nggak ada yang ngedorong, jadi bayinya akan stay aja di atas kan gitu. Sehingga kadang-kadang kalau teman-teman hamilnya lewat HPL aja kan perlu diinduksi, karena apa, dia butuh untuk didorong, rahimnya perlu kontraksi. Nah kadang-kadang kalau sudah tahu secara knowledge, oh manfaat kontraksi ini buat bayiku juga lahir, itu buat beberapa ibu kayak lebih acceptance, menerima kontraksinya gitu ya. Dan kadang-kadang yang bikin nyerinya double itu dari pikiran. Gitu. Jadi memang double. sensasi melahirkan memang nyeri, tapi ternyata ada di memori di pikiran bawah sadar kita soal melahirkan, terutama tentang konsep nyeri mempengaruhi rasa nyeri pada saat melahirkan. Jadi bisa kayak painful double banget dari pikiran kita. Nah biasanya kalau pada takut nyeri persalinan, kita anjurkan untuk belajar relaksasi hypnobirthing gitu, supaya memori yang ada di pikiran bawah sadarnya diprogram ulang tentang melahirkan, tentang konsep nyeri, sehingga dia bisa lebih punya mindset yang positif gitu soal menghadapi nyeri bersalin, Bu Dewi gitu. Jadi cukup terbantu beberapa pasien yang benar-benar belajar, benar-benar praktekin gitu, memang jadi merasa ambang nyerinya turun dan bisa lebih percaya diri sih, yang kelihatan tuh lebih percaya diri menghadapi persalinan. Jadi selama ini saya baru tahu bahwa hypnobirthing itu ternyata dilakukan even sebelum melahirkannya gitu ya. Saya pikir pas lagi lahiran baru dilakukan gitu. Oh ternyata jadi pas lagi masa kehamilan pun juga sudah melalui proses ini gitu ya? Betul. Justru malah dari awal hamil belajar hypnobirthing langsung itu lebih bagus dibandingkan kita mepet-mepet gitu ya deket lahiran, karena betul, karena di pikiran bawah sadar kita tuh merekam tentang melahirkan, ternyata Bu Dewi bisa bertahun-tahun. Dan untuk memprogram ulang itu kayak butuh waktu kan, untuk direpetisi, sehingga bisa masuk sugestinya nanti ke pikiran bawah sadar. Nah mungkin teman-teman tuh suka ada yang takut, Mbak Mil kalau hypnobirthing tuh kita dihipnosis terus tidur, tutup mata, ditanya-tanya nggak ya gitu, selingkuhannya berapa, uangnya ada berapa dan lain-lain. Nah enggak teman-teman, jadi hypnobirthing ini sebenarnya hipnosis di dalam dunia kedokteran, hipnoterapi, dia cabang dari hipnoterapi, di mana ada kode etik profesi yang biasanya kita gunakan tuh sebagai terapi gitu. Jadi sehari-hari itu kita sebenarnya udah terbiasa terhipnosis kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton TV, fokus, terus kita ikutan nangis, ikutan benci sama aktornya, padahal itu adalah pura-pura gitu, kita tahu, nah itu adalah hipnosis. Atau yang sering ke dokter, takut banget jarum suntik, disuruh tarik nafas panjang, diajak ngobrol sama dokternya, itu adalah hipnosis gitu. Yang kadang-kadang aduh Bu Bidan ternyata udah ya disuntiknya nggak berasa, itu hipnosis gitu. Jadi sebenarnya hipnosis dalam kehidupan sehari-hari udah sering gitu. Nah kenapa sih perlu sampai hipnosis soal pikiran bawah sadar tentang melahirkan? Karena bayangannya tuh ada dua pikiran kita tuh, pikiran bawah sadar sama yang di atas pikiran sadar atau conscious mind. Nah pikiran bawah sadar tuh 80% dalam hidup, dan batas antara conscious dan subconscious mind namanya critical factor. Jadi kalau teman-teman lagi belum relax, critical factornya tuh tugasnya nyaring informasi baru. Bu Dewi, kira-kira sama nggak sama yang di bawah? Misalnya aku ngasih informasi gini, Bu Dewi, ternyata kemarin aku nonton film tuh ada orgasmic birth gitu ya di USA. Melahirkan ternyata bisa seperti orgasme gitu. Nah biasanya kalau kita lagi seperti ini, aku tanya ke pasien-pasien apa pertama kali muncul ketika aku kasih statement tersebut. Macam-macam tuh biasanya reaksinya, masa sih gitu ya, nggak mungkin banget gitu, betul, ngarang banget gitu. Nah itu adalah respon dari critical factor. Orgasme, melahirkan, tar dulu sama nggak, dulu sama di bawah, kalau nggak sama dia mental. Nah jadi kenapa perlu relaksasi, jadi critical factornya harus relax dulu supaya sugestinya masuk gitu.
Jadi melahirnya tetap sadar Bu Dewi, tetap buka mata gitu ya, cuma karena secara subconscious mind kita udah punya mindset baru soal melahirkan, nyerinya tuh jadi bisa lebih dikelola, bisa lebih diatasi gitu, sehingga bisa justru persalinannya jadi lebih singkat nih secara penelitian hipnobirthing gitu. Wow, luar biasa. Aku belajar something new hari ini. Padahal udah punya 3 anak, baru tahu sekarang. Apa buat persiapan keempat nanti? Waduh, enggak deh. Udah cukup. Nah, Mbak Mila, aku kan lihat ya di konten yang IG bumilpamil.id itu. Nah, itu kan banyak tuh ya konten-konten kayak misalkan kerjasama antara ibu dan ayahnya untuk mengurus, saling membantu dan segala macam. Tapi kan banyak ya kayak mungkin rasa, bukan kekhawatiran sih, mungkin segen atau masih banyak lah ibu yang nggak mau minta tolong atau mungkin nggak enak minta tolong atau gimana. Nah, menurut Mbak Mila gimana itu cara mengatasinya gitu, keraguan-keraguan seperti itu? Oke, minta tolong sama partner gitu ya, Mas Dewi ya. Jadi biasanya kalau di kelas di bumilpamil.id memang kita encourage buat kelasnya tuh selalu berdua gitu Bu Dewi. Jadi dengan kelas berdua itu biasanya setiap pasangan jadi bisa kenal nih sama pasangannya. Jadi kalau misalnya memang tipenya tadi aduh nggak enakan buat ngajak minta sesuatu atau minta tolong sama partner, itu jadi bisa tahu oh tipe partnerku nih seperti ini, jadi aku harus lebih inisiatif gitu. Nah biasanya caranya adalah dengan mengenal sih satu sama lain. Di sesi Bumil Pamil tuh biasanya kita selalu ada komunikasi janin, ada relaksasi hypnobirthing, komunikasi janin dan komunikasi sama pasangan yang heart to heart gitu. Yang biasanya kan kalau sehari-hari ini teman-teman tidur sih sebelahan sama pasangan tapi sama gadget masing-masing gitu kan. Atau ketemu di kasur ya paling 5 menit ngobrolnya, sehingga tuh bisa kayak nggak kenal pasangan tuh takut apa sih gitu ya. Termasuk nih ibu-ibu hamil yang nonton kadang-kadang mikir selama hamil tuh fokusnya ke diri sendiri. Aku tuh takut, cemas, coba dong kenal aku. Padahal pasangan tuh bisa juga punya ketakutan, kecemasan soal bersalin. Karena banyak Bu Dewi, bapak-bapak yang pas lagi dampingin ibunya melahirkan itu bisa bolak-balik ke toilet gitu, ngeliat ibunya kontraksi, dia nggak punya rahim kan, ada usus, jadi ususnya tuh kontraksi. Atau ada bahkan yang takut banget darah sampai ngumpet, sampai aduh pusing bamil gitu. Nah itu yang bikin kita jadi aware, oh ternyata pasangan kita tuh juga bisa loh punya ketakutan. Nah makanya biasanya di dalam kelas tersebut kita akan ngobrol heart to heart dengan relaksasi supaya bisa ada yang namanya deep connection, deep komunikasi. After class tuh biasanya entah kenapa suka dapat laporan Mbak Mil, kalau ikut kelas yang kedua ketiga malah suami aku nih yang lebih semangat gitu. Karena dari situ tuh suami jadi lebih tahu juga, biasanya Bu Dewi secara knowledge mereka jadi lebih paham, oh istriku bisa tiba-tiba nggak mood tuh ada perubahan ini, oh ternyata waktu hamil rasanya seperti ini gitu. Jadi secara knowledge itu biasanya membantu nih untuk membuat komunikasi antar pasangan menjadi lebih baik lagi. Oh, wow, luar biasa, luar biasa. Nah ini mungkin kalau aku penasaran aja, ini personal question. Bagaimana caranya untuk, soalnya kan banyak, maksudnya kalau perempuan kan lebih mungkin gampang untuk mengungkapkan feeling atau emosi atau rasa ketakutan atau mungkin lebih ini ya. Tapi kan kalau laki-laki kan biasanya lebih enggak lah, maksudnya lebih nggak mau open tentang hal-hal seperti ini gitu. Nah itu triknya gimana tuh Mbak? Aku penasaran aja gitu. Itu gimana caranya bisa membuat even pasangan laki-lakinya tuh juga bisa mau open dan bisa berkomunikasi gitu. Soalnya kebanyakan nggak semua sih, tapi memang ada beberapa kan laki-laki yang lebih untuk mereka mengungkapkan perasaan aja mereka bingung caranya gimana gitu kan, kayak kata-katanya apa ya gimana gitu, bingung gitu. Betul banget Bu Dewi, karena nggak semua juga maksudnya akhirnya pasangan tuh bisa mengerti juga dirinya dan mengakui, karena kan dari dulu dari pola pengasuhan kita juga terbiasa kan Bu Dewi untuk reject feeling, termasuk laki-laki nih terutama kayak laki-laki nggak boleh nangis segala macam. Nah itu kan secara conscious mind melekat banget ke laki-laki. Jadi biasanya kalau di dalam kelas itu ada yang namanya skala distress. Nah ini jadi assessment kita buat melihat
kondisi stres seseorang tuh di level mana. Nah, yang kebetulan yang menyusun ini adalah Dr. Tubagus Erwin Kusuma. Beliau adalah psikiater anak dan remaja dulu di RSPAD Gatot Subroto gitu. Jadi dia punya assessment beliau dan kita pakai. Nah, itu bisa dilihat tuh biasanya kondisi stres ibu sama ayahnya di level mana gitu. Jadi ada yang sudah relatif tenang, cenderung stres dan distress. Ketika laki-laki biasanya dihadapkan dengan data kan dan ada materi teorinya, biasanya mereka lebih oh iya ya Mbak Mila gitu. Nah, dari situ biasanya kita bisa masuk tuh. Jadi kondisi distresnya karena apa, penyebabnya, dan biasanya nanti soal ketakutan dan kecemasan ini pas relaksasi ada sebenarnya teknik yang namanya abreaksi Dewi. Jadi ada relaksasi yang lebih dalam namanya teknik ideomotor. Jadi tangan kita tuh bergerak secara otomatis membuat kita tuh masuk ke dalam pikiran bawah sadar lebih dalam. Nah, di situ tuh kalau misalnya ada sesuatu di dalam pikiran bawah sadar kita, dia bisa terbuka gitu. Oh, wow. Jadi nggak perlu cerita, tapi biasanya dengan kita melakukan hal tersebut yang perlu dikeluarin bisa perlahan-lahan bisa rilis gitu. Ibaratnya kayak panci ditutup nih selama bertahun-tahun, dan ketika relaksasi ideomotor tuh kan pancinya dibuka kayak keluar uap. Nah, itu adalah biasanya isu-isu tuh yang masih ada tersimpan di pikiran bawah sadar. Jadi kadang-kadang ayahnya setelah sesi relaksasi bisa cerita gitu. Iya, tadi yang aku rasain begini. Ketika pun mereka nggak mau cerita juga nggak apa-apa, karena biasanya mereka sendiri juga udah tahu apa sih sebenarnya ketakutannya, bagaimana gitu. Karena di kelas pun kita nggak akan kayak ngorek-ngorek, ayo kasih tahu takutnya apa gitu. tapi minimal ayah ibunya tuh aware, oke, aku takutnya ini, terus dia bisa kelola gitu. Wow, luar biasa. Thank you so much buat semua sharing-sharingnya hari ini Mbak Mila ya. It's amazing. Mungkin aku udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak Mila. Untuk terutama nih untuk teman-teman yang lagi program hamil, yang lagi promil ya. Ada nggak atau mungkin tips atau pesan apa untuk mempersiapkan mereka dalam proses ini gitu? Oke, buat teman-teman yang lagi menjalani proses mau hamil ya atau program hamil, yang paling utama adalah niatnya dulu, tujuannya dulu. Sebenarnya mau hamil tuh kenapa sih? Karena banyak nih Bu Dewi yang udah hamil dikasih pertanyaan seperti ini tuh kayak mikir dulu, iya ya, apa ya tujuannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu tujuannya apa. Karena banyak teman-teman yang datang, Mbak Mil, aku udah 2 tahun, 2 bulan, 6 bulan belum nikah gitu ya, belum Mil, pengen banget hamil. Nah, kadang-kadang kita coba tanya question ini, mereka bisa jawab gak? Apakah memang hamilnya hanya ingin membuktikan gitu ya bahwa kita bisa secara tidak sadar kan, oh ternyata hamilnya bukan dari keinginan sendiri ya, bisa jadi hanya tuntutan nih dari banyak sosial. Dimana kalau di Indonesia kan kayaknya baru nikah aja rentetan kapan hamil banyak banget gitu. Betul. Jadi yang pertama adalah sadar dulu, conscious dalam menjalani pregnancy, dalam mau merencanakan kehamilan. Karena kalau kita sudah sadar, kita tahu tujuan kita dalam kehamilan itu apa, akan sangat membuat proses kehamilan tuh jadi lebih nyaman biasanya Bu Dewi, karena secara fisikal, secara mental dan spirit tuh kita sudah siap. Jadi beberapa pasien dan aku sendiri juga mengalami ternyata keluhan mual muntah tuh pada saat hamil nggak harus muncul gitu ya. Kadang-kadang kan kita menormalisasi hamil tuh kalau normalnya tuh adalah mual muntah gitu. Nah, ternyata banyak beberapa pasien sampai kucingku juga muntah-muntah. Betul. Jadi memang sebenarnya normal sih mual muntah. Cuma maksudnya tidak harus bahwa hamil ini harus mual muntah gitu. Karena ada juga yang prosesnya bisa sesmooth itu gitu. Dan kalau kita sudah preparation, janin yang masuk ke dalam rahim pun itu akan punya kondisi yang lebih sehat gitu. Karena secara fisik tuh biasanya kita siap, kita nyiapin kan biasanya fisiknya. Secara mental kita udah nerima bayinya ada dalam rahim. Karena kalau tidak sadar ataupun sadar kita menolak, janinnya juga bisa ngerasain di dalam Bu Dewi. Dan itu kan berdampak biasanya kondisi ke depan
mereka di 23 tahun gitu ya, karena kehidupan dalam rahim ini memorinya sangat dikenang atau direkam sama janin kita. Dan kadang-kadang tuh jadi malah karena di pandemi ini banyak teman-teman yang aduh Mbak Mila aku tiba-tiba hamil nih, jaraknya masih deket banget gitu. Bener, banyak banget. Betul, keluhannya tuh bisa keluar flag atau kontraksi, bahkan ada yang akhirnya keguguran gitu ya. Nah makanya perlu preparation supaya jadi kokoh gitu di dalam si janin sehat, dan tentunya nanti berpengaruh nih pada proses melahirkan. Karena penerimaan tadi, karena kesiapan tadi, biasanya kita pada saat melahirkan pun jadi lebih konsius juga. Itu sampai nanti ke parenting. Jadi aku seneng banget Bu Dewi tadi pertanyaan itu dari program hamil. Karena selama ini banyak yang nanya ke aku tuh kalau kok sudah hamil gitu. Sebenarnya preparation memang dari sebelum hamil, bahkan ketika memilih pasangan mungkin gitu. Jadi buat teman-teman yang program hamil, mungkin yang masih menunggu bertahun-tahun, Allah juga atau Tuhan juga lagi membuat janin yang masuk ke dalam rahim ini sesuatu yang spesial. Teman-teman juga spesial, diberi waktu yang sekian terbaik dari Tuhan untuk menyiapkan calon wakil Tuhan menghadapi dunia gitu ya, yang mungkin bisa buat teman-teman jadi penghibur, penyemangat supaya tetap yakin. Karena ketika yakin ya bahwa kita bisa hamil, spirit janin pun akan semakin dekat ke kita gitu. Jadi preparation fisiknya, mental, spiritualnya, karena hamil ini bukan hanya sekedar hamil dan bayi tidak mengerti apa-apa, tapi juga suatu tahap proses dalam membentuk generasi. Semoga generasi yang akan lahir jadi sehat secara jasmani dan rohaninya. Karena aku yakin untuk mengubah dunia itu bisa dimulai dari dalam kandungan. Gitu. Kita banyak banget mungkin generasi yang cerdas, tapi secara emosional, spiritual kok masih banyak perang, kok masih banyak koruptor gitu ya. Sehingga semoga kalau kita punya generasi yang sehat, cerdas secara lahir batin, generasi ini bisa membuat dunia menjadi semakin damai gitu. Wow, luar biasa. Aku baru kepikiran satu pertanyaan lagi nih Mbak Mila, boleh ya? Bagaimana untuk orang mungkin teman-teman yang udah pernah mungkin mengalami keguguran. Nah, jadi biasanya kan kalau udah pernah mungkin sekali atau 2 kali keguguran, begitu hamil lagi kan pasti ada ekstra kecemasan yang mungkin sebelumnya nggak punya gitu kan. Apakah ada nggak tips-tips dari Mbak Mila untuk bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Oke, ini bagus banget Bu Dewi. Jadi kalau yang namanya keguguran kan kita kehilangan nih. Biasanya kehilangan itu butuh waktu yang nggak pendek gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah menerima dulu nih perasaan yang tadi mungkin kehilangan, kadang-kadang merasa guilty. Kita sadari dulu perasaan kita apa, dikenali, diakui, dan dikelola dengan trauma healing gitu ya. Jadi banyak banget biasanya tekniknya. Supaya apa? Supaya bisa beres dulu soal traumanya tadi. Karena kalau enggak biasanya akan kepikiran tuh Bu Dewi, bener. Nanti pas lagi hamil, aduh nanti di usia segini tuh kemarin aku keluar flag, keguguran lagi gitu ya. Mana ya? Nah itu akan membuat respon di otak kita fight flight respon terus, hormonnya jadi nggak seimbang, dan akhirnya bisa terjadi gitu. Karena kekuatan pikiran dan sugesti itu kita kuat banget. Jadi kalau di dalam dunia kebidanan kedokteran pun biasanya perlu ada waktu atau jarak minimal 2 tahun pasca keguguran sebenarnya idealnya gitu ya. Karena memang kalau dari organ reproduksi itu kita harus kayak pulihin dulu, healing dulu gitu ya. Dan baru nanti program hamil lagi. Cuma kalau teman-teman merasa aduh terlalu lama, it's okay. Tapi sebisa mungkin kalau secara mental dan psikologis di healing dulu rasa-rasa yang kemarin ya, takutnya, cemasnya, trauma kehilangannya, itu bisa dilakukan dengan trauma healing gitu. Jadi itu biasanya akan membuat program hamil di kedua ini juga menjadi lebih sehat sih Bu Dewi. Kalau misalkan sudah kelola, misalkan sudah melakukan tadi semua terapi, trauma healing dan segala macam, apakah artinya nanti pas hamilnya lagi itu tidak ada tadi misalkan kayak kecemasan atau fight or flight response-nya atau pikiran-pikiran itu nggak akan muncul lagi gitu? Seperti itu kah?
Ya, kalau misalnya tadi soal kegugurannya, biasanya tergantung sih dari seberapa dalam trauma ibunya gitu ya soal keguguran. Tapi kalau misalnya nanti kan biasanya ada dinilai nih sama expert gitu ya untuk dilihat sudah lumayan cukup beres atau belum gitu ya. Biasanya sih akan sangat minim untuk muncul. Ketika muncul pun ibunya jadi punya tools gitu Bu Dewi untuk melakukan sesuatu. Kayak ibaratnya piring kotor kan harusnya dibersihin dulu. Terus kita taruh tempatnya. Ini tuh kayak numpuk piring kotor jatuhnya gitu kalau kita reject terus gitu. Sehingga memang biasanya yang akan kelihatan kalau sudah melakukan itu jadi lebih bisa punya tools untuk mengolah ketika itu pun muncul lagi. Atau malah jadinya biasanya nanti bukan hanya soal keguguran sih, mungkin masih bisa ada ketakutan yang lain. Entah nanti di trimester 3 kepikiran, aduh bayi aku lahirannya sehat gak ya, lengkap gak ya gitu kan. Tapi biasanya nanti kalau kita punya tools, alat atau teknik apapun yang bisa digunakan, bisa sangat membantu untuk mengatasi takut dan cemas tadi Bu Dewi gitu. Karena ini nih yang perlu aware teman-teman, karena kadang biasanya kalau ibu hamil kan periksanya hanya ke dokter, sesi konseling pun cuma sedikit, mau nanya pun kadang-kadang sampai lupa mau nanya apa gitu ya, saking cepetnya pas periksa gitu. Makanya perlu ikut ada sesi persiapan dari segi knowledge, mental, psikologis ini di ibu hamil tuh penting. Karena mereka biasanya takut dan khawatirnya tuh bisa karena ketidaktahuan gitu ya, jadi nggak tahu akhirnya cemas, atau bisa karena terlalu banyak tahu juga bisa. Terlalu banyak tahu. Banyak informasi Bu Dewi ya. Dari A bilang ini B C D E gitu tuh jadi overthinking, akhirnya kepikiran banget gitu. Nah kalau yang kedua ini apa nih biasanya Bu Dewi terlalu banyak tahu, terlalu banyak belajar, jadi kayak overthinking, bisa nggak ya ini, kenapa yang ini kok beda gitu. Nah itu ternyata juga bisa jadi. Nah dengan kita punya tools itu tuh kita bisa lebih being present. Jadi artinya ya udah hari ini dihadapi, karena biasanya yang takut, cemas, stres itu kita terlalu banyak mikirin ke depan atau terlalu banyak mikirin yang dulu. Nah dengan kita being present hari ini kita bisa jadi lebih tenang. Salah satunya yang paling mudah adalah nafas breathing. Nah teknik breathing ini sangat mudah, bahkan efektif. Biasanya juga dipelajari di kelas-kelas hypnobirthing, prenatal yoga, prenatal pilates gitu ya, banyak beberapa teknik yang bisa dipakai nafasnya. Tapi minimal teman-teman bisa menguasai breathing gitu ya, nafas yang bisa mengelola kecemasan tadi. Karena ketika kita nafas itu bisa bikin kita jadi to be here and now gitu, nggak mikir yang ke depan dan masa lalu. Itu teknik yang paling mudah bisa diterapin biasanya. Wow, luar biasa. Thank you so much sekali lagi Mbak Mila untuk sharing sessionnya hari ini. Untuk teman-teman yang menonton Story Talk episode ini, semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lainnya, feel free to comment below. Dan juga jangan lupa like and subscribe. Oke, so that brings us to the end of recordingnya. Terima kasih banyak Mbak Mila. Thank you so much. Tadi insight-nya luar biasa.